Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menceritakan salah satu kisah waliullah. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semuanya, yaitu makam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos. Inilah cerita sejarah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos. Empang Bogor, tak jauh dari Kebon Raya Bogor, tepatnya kawasan Empang Bogor Selatan, terdapat makom waliullah yang lokasinya tepat di Jalan Lolongok di Kompleks Masjid An-Nur itulah. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos dimakamkan bersama dengan makam anak-anaknya, yaitu Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Athos, Al-Habib Zain bin Abdullah Al-Athos, Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Athos, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Athos, Sarifah Nur binti Abdullah Al-Athos, makam murid kesayangannya yaitu Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir, dan makom seorang ulama besar yang belum lama ini wafat tanggal 26 Maret tahun 2007, Al-Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, pimpinan Ponpes Al-Busro Citayam Depok. Dalam manakibnya disebutkan bahwa Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos adalah seorang waliullah yang telah mencapai kedudukan mulia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau termasuk salah satu waliullah yang tiada terhitung jasa-jasanya dalam sejarah pengembangan Islam dan kaum muslimin di Indonesia. Beliau seorang ulama, murabi, dan panutan para ahli tasawuf sehingga menjadi suri tauladan yang baik bagi semua kelompok manusia maupun jin. Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husain bin Syekh Al-Qutub, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos adalah seorang tokoh rohani yang dikenal luas oleh semua kalangan umum maupun khusus. Beliau adalah ahli kasaf dan ahli ilmu agama yang sulit ditandingi keluasan ilmunya, jumlah amal ibadahnya, kemuliaan maupun budi pekertinya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos beliau asli dari Yaman Selatan, dilahirkan di desa Haurat, salah satu desa di Al-Kasar, Kampung Haraidoh, Hadramaut, pada hari Selasa 20 Jumadi awal 1275 Hijriah. Sejak kecil beliau mendapatkan pendidikan rohani dan perhatian khusus dari ayahnya. Beliau mempelajari Al-Quran di masa kecilnya dari mualim Syekh Umar bin Faraj bin Sabah. Dalam usia 17 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau oleh ayahnya diserahkan kepada ulama terkemuka di masanya. Beliau dapat menimba berbagai cabang ilmu Islam dan keimanan. Di antara guru-guru beliau, salah satunya adalah Asyaid Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Abdullah Al-Athos. Dari guru yang satu itu beliau sempat menimba ilmu-ilmu rohani dan tasawuf. Beliau mendapatkan doa khusus dari Al-Habib Abu Bakar Al-Athos, sehingga beliau berhasil meraih derajat kewalian yang patut. Di antaranya guru rohani beliau yang patut dibanggakan adalah Yang Mulia Al-Habib Sholih bin Abdullah Al-Athos, penduduk Wadi Ahmad. Habib Abdullah pernah membaca Al-Fatihah di hadapan Habib Soleh, dan Habib Soleh menalkinkan Al-Fatihah kepadanya. Al-Arif Bilahi Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsi. Ketika melihat Al-Habib Abdullah bin Muhsin yang waktu itu masih kecil, beliau berkata, sungguh anak kecil ini kelak akan menjadi orang mulia kedudukannya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin pernah belajar kitab risalah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Aidrus, sering menemui Imam Al-Abror Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor. Selain itu beliau juga sempat mengunjungi beberapa waliullah yang tinggal di Hadramaut seperti Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Bari, seorang tokoh sunnah dan asar, dan Syekh Muhammad bin Abdullah Basudan. Beliau menetap di kediaman Syekh Muhammad Basudan selama beberapa waktu guna memperdalam agama. Pada tahun 1282 Hijriah, Habib Abdullah bin Muhsin menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya. Selama di Tanah Suci, beliau bertemu dan berdialog dengan ulama-ulama Islam terkemuka. Kemudian, selesai menjalankan ibadah haji, beliau pulang ke negerinya dengan membawa sejumlah keberkahan. Beliau juga mengunjungi kota Tarim untuk memetik manfaat dari wali-wali yang terkenal. Setelah dirasa cukup, maka beliau meninggalkan kota Tarim dengan membawa sejumlah berkah yang tidak ternilai harganya. Beliau juga mengunjungi beberapa desa dan beberapa kota di Hadramaut untuk mengunjungi para wali dan tokoh-tokoh agama dan tasawuf, baik dari keluarga Al-Alwi maupun dari keluarga lain. Pada tahun 1283 Hijriah, beliau melakukan ibadah haji yang kedua. Sepulangnya dari ibadah haji, beliau berkeliling ke berbagai pelosok dunia untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sumber penghidupan yang merupakan tugas mulia bagi seorang yang berjiwa mulia.
Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan mengantarkan beliau sampai ke Indonesia. Beliau bertemu dengan sejumlah waliullah dari keluarga Al-Alwi, antara lain Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Atos. Sejak pertemuannya dengan Habib Ahmad, beliau mendapatkan marifat, dan Habib Abdullah bin Muhsin di awal kedatangannya ke Jawa memilih Pekalongan sebagai kota tempat kediamannya. Guru beliau Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atos banyak memberi perhatian kepada beliau, sehingga setiap kalinya gurunya menunjungi kota Pekalongan, beliau tidak mau bermalam kecuali di rumah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Dalam setiap pertemuan, Habib Ahmad selalu memberi pengarahan rohani kepada Habib Abdullah bin Muhsin, sehingga hubungan antara kedua Habib itu terjalin amat erat. Dari Habib Ahmad, beliau banyak mendapat manfaat rohani yang sulit untuk dibicarakan di dalam tulisan yang serba singkat ini. Dalam perjalanan hidupnya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh pemerintah Belanda. Mungkin pengalaman ini telah digariskan Allah. Sebab, Allah ingin memberi beliau kedudukan tinggi dan dekat dengannya. Nasib buruk ini pernah juga dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam yang sempat mendekam dalam penjara selama beberapa tahun. Namun, setelah keluar dari penjara, ia diberi kedudukan tinggi oleh penguasa Masor yang telah memenjarakannya. Karomah dan kekeramatan Habib Abdullah. Selama di penjara, kekeramatan Habib Abdullah bin Muhsin semakin tampak, sehingga semakin banyak orang yang datang berkunjung ke penjaraan tersebut. Tentu saja hal itu mengherankan para pembesar penjara dan penjaganya. Sampai mereka pun ikut mendapatkan berkah dan manfaat dari kebesaran Habib Abdullah di penjara. Setiap permohonan dan hajat yang pengunjung sampaikan kepada Habib Abdullah bin Muhsin selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penjaga merasa kewalahan menghadapi para pengunjung yang mendatangi beliau. Mereka lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan beliau. Namun, ketika usulan ditawarkan kepada Habib Abdullah, beliau menolak dan lebih suka menunggu sampai selesainya masa hukuman. Pada suatu malam, pintu penjara tiba-tiba terbuka dan datanglah kepada beliau kakek beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos seraya berkata, "Jika kau ingin keluar dari penjara, keluarlah sekarang, tetapi jika engkau mau bersabar, maka bersabarlah." Beliau ternyata memilih untuk bersabar dalam penjara. Pada malam itu juga Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Zailani serta beberapa tokoh wali mendatangi beliau. Pada kesempatan itu, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam memberikan sebuah kopiah. Ternyata di pagi harinya kopiah tersebut masih tetap berada di kepala Al-Habib Abdullah, padahal beliau bertemu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam di dalam impian. Para pengunjung terus berdatangan ke penjara sehingga berubahlah penjaraan itu menjadi rumah yang selalu dituju. Beliau pun mendapatkan berbagai kekeratan yang luar biasa, mengingatkan kembali hal yang dimiliki para salaf yang besar seperti As-Sukran dan Syekh Umar Muhdor. Di antara karomah yang beliau peroleh adalah sebagaimana yang disebutkan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, bahwa Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos ketika mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tenggelam penuh dengan kebesaran Allah, hilang dengan segala hubungan alam dunia dan segala isinya. Al-Habib Muhammad Al-Idrus Al-Habsyi juga menuturkan, "Ketika aku mengunjunginya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos dalam penjara, aku lihat penampilannya amat berwibawa dan beliau terlihat dilapisi oleh pancaran ilahi. Sewaktu beliau melihat aku, beliau mengucapkan bait-bait syair Habib Abdullah Al-Haddad yang awal baitnya adalah sebagai berikut, "Wahai yang mengunjungi aku di malam yang dingin, ketika tak ada lagi orang yang akan menebarkan berita fitrah." Selanjutnya, kata Habib Muhammad Al-Idrus, "Kami selagi berpelukan dan menangis." Karomah lainnya, setiap kali beliau memandang borgol yang membelenggu kakinya, maka terlepaslah borgol itu. Disebutkan juga bahwa ketika pimpinan penjara menyuruh bawahannya untuk mengikat leher Habib Abdullah bin Muhsin, maka dengan rantai besi, maka atas izin Allah rantai itu terlepas. Dan pemimpin penjara beserta keluarga dan kerabatnya mendapat sakit panas. Dokter tak mampu mengobati penyakit pemimpin penjara dan keluarganya itu. Barulah kemudian pemimpin penjara sadar bahwa penyakitnya dan penyakit keluarganya itu diakibatkan karena dia telah menyakiti Al-Habib yang sedang dipenjara. Kemudian, kepala penjara mengutus bawahannya untuk mendoakan penyakit yang diderita oleh kepala penjara dan keluarganya itu agar sembuh. Maka, berkatalah Habib Abdullah kepada utusan itu, "Ambillah borgol dan rantai ini, ikatkan di kaki dan leher pemimpin penjara itu, maka akan sembuhlah dia." Kemudian dikerjakanlah apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah.
maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit pimpinan penjara dan keluarganya seketika sembuh. Kejadian ini menyebabkan pimpinan penjara makin yakin akan kekeramatan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos. Sekeluarnya dari penjara, beliau tinggal di Jakarta selama beberapa tahun. Perjalanan Habib Abdullah ke Empang Bogor, dari sumber lain disebutkan bahwa awal mula kedatangan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos ke Indonesia pada tahun 1800 Masehi. Waktu itu beliau diperintahkan oleh Al-Habibul Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Yidrus untuk menuju kota Mekah. Dan sesampainya di kota Mekah, beliau melaksanakan sholat dan pada malam harinya beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah apa yang dimimpikannya, yang jelas keesok harinya beliau berangkat menuju negeri Indonesia. Sesampainya di Indonesia, beliau dipertemukan dengan Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Athas yang ada di Pakojan, Jakarta, dan beliau belajar ilmu agama darinya. Lalu Habib Ahmad bin Hamzah Al-Athas memerintahkan agar beliau datang berziarah ke Habib Hussein di luar Batang. Dari sana sampailah perjalanan beliau ke Bogor. Beliau datang ke Empang dengan tidak membawa apa-apa. Pada saat beliau datang ke Empang Bogor, di sana disebutkan bahwa Empang yang pada saat itu belum ada penghuninya. Namun dengan ilmu beliau bisa menyala dan menjadi terang benderang diceritakan, ada kekeramatan yang lain terjadi pula ketika beliau tengah makan di pinggiran Empang. Kebetulan pada saat itu datang kepada beliau seorang penduduk Bogor dan berkata, "Habib, kalau Anda benar-benar seorang Habib keramat, tunjukkanlah kepada saya akan kekeramatannya." Pada saat itu kebetulan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos tengah makan dengan seekor ikan dan ikan itu tinggal separuh lagi. Maka Habib Abdullah berkata, "Ya sama anjul ilaman tabis, wahai ikan, kalau benar-benar cinta kepadaku tunjukkanlah." Maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika itu juga ikan yang tinggal sebelah lagi meloncat ke Empang. Konon ikan sebelah tersebut sampai sekarang masih hidup di laut. Masjid Keramat Empang didirikan sekitar tahun 1828 Masehi. Pendirian masjid ini dilakukan bersama para habaib dan ulama-ulama besar di Indonesia. Di sekitar areal Masjid Keramat terdapat peninggalan rumah kediaman Habib Abdullah, yang kini rumah itu ditempati oleh Khalifah Masjid, Habib Abdullah bin Zain Al-Athos. Di dalam rumah tersebut terdapat kamar khusus yang tidak bisa sembarang orang memasukinya, karena kamar itu merupakan tempat halwat dan zikir beliau. Bahkan di sana terdapat peninggalan beliau seperti tempat tidur, tongkat, gamis dan sorbannya yang sampai sekarang masih disimpan utuh. Kitab-kitab beliau kurang lebih ada 850 kitab, namun yang ada sekarang tinggal 100 kitab, sisanya disimpan di Jamatur Khair atau di Rabitoh, Tanah Abang, Jakarta. Salah satu kitab karangan beliau yang terkenal adalah Fathur Robaniyah. Konon kitab itu hanya beredar di kalangan para ulama besar, adapun karangannya yang lain adalah kitab Ratibul Athos dan Ratibul Hadat. Kedua kitab itu merupakan pelajaran rutin yang diajarkan setiap maghrib oleh beliau kepada murid-muridnya di masa beliau masih hidup. Bahkan kepada anak dan cucunya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos menganjurkan supaya tetap dibacanya. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos adalah seorang waliullah dengan kiprahnya menyebarkan agama Islam dari satu negeri ke negeri lain. Di kampung Empang beliau menikahi seorang wanita keturunan dalam solawat. Dari sanalah beliau mendapatkan wakaf tanah yang cukup luas. Sampai sekarang 85 bangunan yang terdapat di kampung Empang di dalam sertifikatnya atas nama Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos. Semasa hidupnya sampai menjelang akhir hayatnya beliau selalu membaca solawat Nabi yang setiap harinya dilakukan secara dawam dibaca sebanyak 1000 kali, dengan kitab solawat yang dikenal yaitu Dalail Khairat, artinya kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut manakib, beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Selasa, 29 Zulhijjah 1351 Hijriah di awal waktu zuhur. Jenazah beliau dimakamkan keesokan harinya hari Rabu setelah sholat zuhur. Tak terhitung jumlah orang yang ikut mensholatkan jenazah. Beliau dimakamkan di bagian barat Masjid An-Nur Empang sebelum wafat beliau terserang sakit flu ringan. Itulah kisah salah satu waliullah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos atau yang dikenal Habib Empang Bogor. Semoga bermanfaat serta menjadikan sebuah wawasan untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung channel kami ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.